Menteri Keuangan Sri Mulyani yang digantikan dengan Ketua LPS Purbaya Yudi Sadewa. Sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Disilakan. Indonesia punya Menteri Keuangan baru, namanya Purbaya Yudi Sadewa. Setelah 2 hari dilantik, beliau langsung jadi perbincangan hangat di dunia maya. Dan bayangkan, Pak Purbaya mengaku baru dikasih tahu 3,5 jam sebelum dilantik. Beliau bahkan sempat bilang sambil tertawa, "Saya belum sempat ngomong sama istri saya waktu itu." Dan sejak saat itu, gaya bicaranya yang jujur dan spontan langsung bikin publik penasaran. Sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Dalam suasana politik dan ekonomi yang dinamis, Indonesia kedatangan sosok baru di kursi Menteri Keuangan. Ia adalah Purbaya Yudi Sadewa. Pria kelahiran Bogor 7 Juli 1964, seorang teknokrat dengan latar belakang teknik elektro, berpindah haluan ke ekonomi, dan kini memegang posisi paling strategis dalam menjaga stabilitas fiskal negara. Nama Purbaya mungkin belum sepopuler pendahulunya, yaitu Sri Mulyani Indrawati. Namun langkah dan gaya bicaranya yang lugas mulai mencuri perhatian publik. Bahkan sejak hari pertama dilantik, ia sudah menjadi perbincangan hangat. Sebelum jadi Menteri Keuangan, Purbaya dikenal sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Di sana, ia bantu jaga stabilitas perbankan saat ekonomi tidak diguncang pandemi. Tapi yang menarik, jalurnya nggak biasa. Lulusan Teknik Elektro ITB, lanjut S2 dan S3 Ekonomi di Purdue University Amerika Serikat. Dari dunia kabel dan transistor, kini jadi bendahara negara yang ngatur triliunan rupiah setiap tahun. Banyak yang tak tahu, karir awal Purbaya dimulai dari dunia teknik. Ia lulus dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Elektro, sebelum kemudian menempuh gelar master dan doktor di bidang ekonomi di Purdue University Amerika Serikat. Perpindahan disiplin dari teknik ke ekonomi inilah yang membentuk ciri khasnya, berpikir logis, berbasis data, dan sangat sistematis. Dalam wawancaranya beberapa tahun lalu, Purbaya menyebut dirinya sebagai orang rasional yang percaya ekonomi harus berpihak pada efisiensi dan produktivitas. Sebelum menduduki kursi Menteri Keuangan, Purbaya dikenal sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sejak 2020. Di sana, ia berperan penting menjaga stabilitas sistem perbankan nasional selama masa pandemi. Di bawah kepemimpinannya, LPS memperluas jangkauan penjamin dan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya sebagai Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani. Yang menarik, Purbaya mengaku baru diberitahu hanya 3,5 jam sebelum pelantikan. Pertama, saya baru tahu tadi jam 1:30 kali, jadi belum banyak pikiran. Saya bahkan belum sempat bicara dengan istri saya waktu itu, ujarnya sambil tertawa saat diwawancarai. Kutipan spontan ini viral di media sosial, memperlihatkan sisi manusiawi dari seorang pejabat tinggi negara. Amanah ini tidak ringan, karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Untuk tugas barunya, sangat berat banget. Indonesia sedang dikejar target pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus jaga defisit dan inflasi supaya tetap aman. Dalam pernyataan pertamanya, Purbaya bilang, kalau nggak ada belanja, ekonomi nggak akan bergerak. Artinya, dia mau dorong belanja produktif dan investasi, bukan cuma menahan angka di kertas. Begitu menjabat, Purbaya langsung dihadapkan pada berbagai tantangan. Yang pertama, menjaga defisit fiskal agar tetap sehat di tengah dorongan belanja besar untuk pembangunan. Yang kedua, menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi di tengah gejolak global. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai target pemerintahan baru.
Dalam pernyataan pertamanya, ia menegaskan tugas ini tidak mudah, tapi kita harus optimis. Kalau tidak ada belanja, ekonomi tidak bergerak. Pernyataan tersebut menggambarkan gaya pro-growth Purbaya, menekankan pentingnya belanja pemerintah dan investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, bukan hanya disiplin fiskal semata. Tapi di balik semua itu, keputusan yang dia ambil nanti bakal berpengaruh besar buat kita semua. Pajak, subsidi, harga barang, bahkan nilai rupiah, semuanya ada di bawah koordinasinya sebagai bendahara negara. Dalam rapat perdananya bersama DPR, beberapa anggota parlemen sempat bercanda. 2 hari jadi menteri, 2 hari juga langsung viral. Purbaya menanggapinya santai. Ia mengaku saat di LPS dulu gaya komunikasinya sering disebut koboi alias terlalu blak-blakan. Kini katanya, saya nggak bisa terlalu koboi lagi karena posisi saya udah beda. Sikap terbuka seperti ini justru membuatnya mudah diterima publik. Ia tidak berusaha tampil sempurna, tapi jujur dengan keterbatasan dan tantangannya. Yang pertama, publik berharap Purbaya membawa angin segar di Kementerian Keuangan. Beberapa poin arah kebijakannya yang mulai terlihat antara lain mendorong efisiensi belanja negara agar berdampak langsung ke rakyat, meningkatkan digitalisasi dalam pengelolaan fiskal, kuat insentif untuk investasi sektor real dan UMKM, menjaga stabilitas makro lewat kolaborasi kuat dengan BI dan OJK. Dengan pendekatan yang rasional dan orientasi pro pertumbuhan, banyak ekonom menilai bahwa Purbaya adalah Menkyu teknokrat yang berpikir seperti engineer, tapi bisa seperti ekonom. Perjalanan Purbaya Yudisadewa adalah contoh menarik bagaimana profesionalisme dan rasionalitas bisa membawa seseorang ke posisi strategis tanpa harus mencari sorotan. Di tengah kompleksitas ekonomi global dan tekanan fiskal dalam negeri, gaya komunikasinya yang jujur dan terbuka memberi warna baru bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Apakah Purbaya akan mampu menjaga stabilitas dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, publik ini menaruh harapan besar pada orang rasional di kursi bendahara negara. Sekian video kali ini, saya Batik Baik, terima kasih.